Selamat pagi, ini Edo dan ini Nikon ZR. Di video first impression kemarin, aku kan berkesimpulan kalau Nikon ZR ini tuh terlalu overkill untuk jadi kamera konten, tapi kurang cinema buat jadi kamera cinema. Jadi aku masih agak ragu nih sama positioningnya. Tapi sebenarnya ini tuh sesuatu yang wajar banget di kamera baru ya, karena dulu sebenarnya kalau kita ingin ingat Sony FX3 dulu kan juga begitu ya. Pas pertama kali keluar semua orang bilang kayak, ya elah A7S3 dibungkus di badannya beda doang, lebih mahal lagi, kayak orang aneh macam apa yang mau beli gitu kan. Tapi ternyata setelah makin banyak orang yang pakai, sekarang ya malah jadi industri standar gitu kan. Menurutku kamera ini juga bakal kayak gitu sih. Soalnya sebenarnya dunia kan tidak sehitam putih itu ya. Nggak semua orang yang pakai kamera itu content creator atau nggak orang yang bikin film di Hollywood atau untuk layar lebar lainnya. Banyak orang seperti kita yang sebenarnya ada di tengah-tengah gitu kan. Kebetulan banget aku ada shoot 4 hari ke depan ya berturut-turut dan menurutku cocok banget pakai kamera ini. Ini day one dan ini udah waktunya aku siap-siap sebenarnya. Jadi mari kita siap-siap dulu. Dan ini setup kita hari ini. Nikon ZR dikasih L-plate karena belum ada cage, V-mount buat baterai, dan lensa 2470G masternya Sony. Sebenarnya ini ada lensa yang natif Nikon, Nikon 24120 f4. Aku udah sempat ngetes lensa ini juga kemarin, oke banget. Kayak 24-120 f4 konstan, mantep banget ya. Terus nggak terlalu gede lagi, sama ada 218 yang entah kenapa ini gede banget ya 218-nya. Masa hampir gede, ini 24120, ini 218, masa gedenya hampir sama gitu ya. Lucu juga sih. Tapi aku udah coba dan bagus. Aku bakal ngejelasin beberapa pertimbangan dan beberapa kelebihan dari kamera ini sembari jalan aja ya. Jadi mari kita lanjut bebenah. Dan aku tetap bawa si ZV-1 kesayangan, just in case. Kurang lebih ini spare yang kita bawa. Backup kamera, lensa 20 in case kita perlu sesuatu yang lebih wide. Terus ini ada wireless mic, kenapa ada dua. Jadi si Rode ini kemarin tuh sempat agak gimana gitu. Nanti mungkin aku cerita dikit, tapi ya just in case aja. Di sini gimana aku bawa spare wireless mic Saramonic Air, shotgun mic, Sennheiser yang sudah sangat terpercaya, dan udah. Day 2 syuting, ini ada Nana, Vira. Sibuk dua-duanya, kita doang yang nganggur nih. Yap. Bisa? Bisa. Lepaskan. Oke. Yes. Kita dikasih ini guys, Oh gitu. popcorn Hai. jagung dengan perisa duren. Jadi popcorn duren. Kita coba baca ininya. Namanya. Ayo. Ih, bau durennya. Duren banget Iu. sih. Duren banget. Tapi enak loh. Kayak lo makan duren nggak? Kok suka duren? Dia juga suka duren. Suka duren nggak? Enggak. Ayo, kita Coba ambil. kita coba. Biar kayak influencer. Iya, betul. Padahal semuanya fokus tuh. Oh, fokus ya? Kita coba ya. Enggak terasa duren. Berasa tapi sedikit. Berasa kayak permen duren sih. Berasanya pas kayak gini. Nah, itu baru kerasa. Ya, ini yang nggak suka durian aja bisa makan sih. Iya, dari yang nggak suka durian rate 1-10. 8 karena duriannya nggak terlalu berasa. Kebalik ya harusnya. Harusnya semakin keras semakin ini ya. Tapi iya kan duriannya nggak terlalu Nggak. strong. Gara-gara baunya sih. Baunya doang. Baunya. Coba kalau Makannya gini ya. Enggak ya? manis aja. Nah, pas dilepas baru duren. Lucu sih. Lucu sih. Bagi pecinta duren, Iya. lebih rekomen makan durennya langsung. Bagi nggak suka duren, bisa training pakai ini. Ini kayak Cheetos ada durian-duriannya dikit. Dibilang Iya. kayak Cheetos juga micinnya nggak kayak Cheetos banyak Iya, micin gitu. kayak manis. Rasanya kayak lebih sehat gitu. Nggak juga sih. Nggak juga. Manis sih. Manis. Kayak buatan gitu ya. Duriannya. Perisa duren ya, emang tulisannya Oh, bener perisa sih. duren. Perisa sih. Day 2 ditutup Terima dengan kasih sponsor kita kepada Scout. Iya, terima kasih. Thank you. Oleh-olehnya. Oleh-olehnya. Day 2 ditutup dengan popcorn duren. Jadi ini hari ketiga kita nge-shoot dengan Nikon ZR. Ini totally different project sama yang kemarin. Dan aku nggak tahu, mungkin hari ini aku pengen coba pakai si lensa 24-120 ini. Tapi kebetulan hari ini syutingnya indoor sih. Jadi aku nggak tahu, nanti mungkin tes sedikit. Kalau rasanya terlalu
lambat, mungkin aku akan tukar ke Sony G Master 28 yang udah aku bawa juga, karena nggak ribet juga sebenarnya sih ya. Dan one hal yang aku curigain kemarin, kayaknya iya deh kalau kita ngerekam di Nikon ZR ini dengan kodek H265 ini tuh agak mushy gitu, tapi bukannya soft atau gimana ya, rasanya tuh kayak apa ya bilangnya, kayak dikasih noise reduction terlalu tinggi gitu loh. Dan sedangkan setelah aku cari-cari di mana kita bisa tapi jadi sebenarnya bukan footage yang nggak tajam, tapi kayak dia udah di built in noise reductionnya yang terlalu strong menurutku ya. Tapi aku nggak nemuin cara untuk ngematiin noise reductionnya sih. Mungkin ini sesuatu yang bakal bisa kita lakukan kalau nanti ada firmware update. Aduh, ada kipas lagi ternyata, semoga ini suaranya tetap kedengaran ya. Dan hari ini kita mau shoot short documentary gitu, one day docs ya, kayak aku nge-shoot dari pagi sampai malam hari ini. Nggak malam banget sih, paling sampai sore aja. Itu yang bikin aku mempertimbangkan pengen pakai satu lensa aja gitu, 24 sampai 120. Aku dipinjemin satu lensa lagi juga sih, 21.8 yang aku sempat pakai di video terakhir. Tapi ya we'll see lah. Aku agak telat, harusnya aku datang jam 8, tapi aku agak telat hari ini, jadi aku lagi nunggu sebentar. Jadi Edo baru menyadari kesalahan bodoh yang dia bikin. Nah, bukan baterai, ini emang cuma dikasih satu. Jadi kita bisa ngecas pakai V-mount dan aman sebenarnya. Kemarin kan kita udah gini juga. Kebodohannya adalah si Edo ini nggak bawa spare si F5B. Jadi bisa bawa satu, ini bisa ngerekam sekitar 40 menitan in total, dan aku perlu interview nanti. Jadi pilihannya adalah antara aku turunin kualitasnya, jadi kita nge-shootnya di 4K RAW, atau enggak aku nge-shoot dikit-dikit terus copy ke laptopku. Nah, permasalahannya aku juga lupa bawa SSD, sedangkan laptopku ukurannya cuma 256 GB, sangat-sangat nggak muat untuk copy data dari sini. Kalau muat paling cuma muat berapa puluh giga, habis itu udah habis. Jadi mari kita lihat. Sebenarnya ada opsi ketiga juga sih, jadi footage-nya dicampur sama footage GV-E1, tapi jadi kayak kurang nunjukin si Nikon ZR ini nggak sih kalau dicampur-campur ya. Tapi paling kalau kepepet ya mau nggak mau sih kayak begitu ya. Tapi ya mungkin kita coba turunin ke 4K dulu deh, karena nanti mau ngerekam di 50 fps juga, jadi kayaknya agak berat kalau mau di 6K semua. Ditutup dengan mie ayam pangsit lagi. Spesial banget gak tuh mie ayam pangsit. Dan tiba-tiba ini udah waktunya buat kita ngebalikin Nikon ZR ini aja. Jadi dengan berat hati, mari kita beberes. Dan ya udah. Padahal sebenarnya sih aku sambil berharap Nikon tuh lupa kalau dia lagi minjemin kamera gitu loh. Tapi ya sudah, gagal. Jadi Nikon ZR sudah officially, ini kenapa aku pegangin? Jadi Nikon ZR udah officially nggak ada di tanganku, tapi aku masih ada beberapa hal yang perlu aku kerjain. Jadi mungkin kita bakal ngomongin dengan lebih detail nanti malam. Cut ke nanti malam. Hap. Kayak bakal inget aja posisinya begini. Screen harusnya udah kita omongin ya. Jadi paling aku pengen nambahin dikit aja. Ukuran screennya yang gede banget dan kualitas screennya yang bagus juga tuh bikin kita tetap enak banget gitu loh syutingnya. Walaupun kita lagi syuting tanpa eksternal monitor. Tapi sebenarnya kalau sampai dibilang kamera ini nggak perlu eksternal monitor, kayak ya mungkin iya, mungkin juga enggak. Sebenarnya ini balik lagi tergantung kondisi syutingnya tuh lagi seperti apa kan. Tapi buat yang suka atau sering perlu nge-shoot tanpa external monitor, ini mantep banget sih. Lalu 32 bit slot yang ada di kamera ini itu bikin kita punya satu less thing to worry about gitu. Dan itu selalu a good thing kan. Semakin banyak hal yang bisa aku keluarin dari pikiran waktu lagi syuting, itu akan selalu jadi poin plus. Apalagi waktu kondisi syutingnya tuh lagi solo syuting kayak begini. Jadi waktu lagi monitoring audio tuh aku cuma perhatiin kayak ini sinyalnya putus-putus gak ya. Itu doang yang penting. Mau picking atau enggak itu
udah bodo amat deh, udah bakal aman gitu maksudnya. Dan sebenarnya kalau recording yang putus-putus juga ya aman juga, karena ini kan aku pakai si Rode Wireless Pro jadi bisa ngerekam secara internal juga ke Mac. Cuman kan agak PR aja ya, kalau di post pro kita perlu nge-sync audionya lagi. Kalau bisa mulus kan kita nggak perlu nge-sync apa-apa lagi, jadi ya live is good aja, lebih gampang gitu loh. Jadi kita punya bufferingnya lumayan tuh, karena internal ke Nikon ZR itu kan 32-bit slot, dan kita recording ke internal Rode Wireless Pro juga 32-bit slot, jadi aman banget nih. Lalu mungkin ngomongin masalah codec dikit ya. Jujur masalah file size itu sebenarnya hal yang harusnya paling terakhir kita pikirin ya. Dalam artian kalau lagi produksi ya file mau segede apa juga ya udah gitu loh. Harusnya nggak jadi masalah. Kemarin sebenarnya ya gara-gara si Edo Dodol ini lupa bawa extra card dan lupa bawa SSD juga, jadi kayak no way out gitu. Jadi ya mungkin efek orang tidur lah ya. Jadi dodol kalau kurang tidur emang orang tuh. Nah, lain cerita juga nih buat orang yang pengen jadiin kamera Nikon ZR ini sebagai kamera sehari-harinya dia. Mungkin bukan kamera sehari-hari juga ya, jadi kamera sapu jagatnya lah gitu. Buat konten iya, buat kerja iya, buat produksian iya, pokoknya satu kamera buat semuanya gitu lah. Pasti file size tuh bakal jadi sebuah pertimbangan kan. Bitrate codec RAW itu pada segini. Jadi kalau pengen pakai codec RAW ini secara daily, menurutku yang paling masuk batasan tuh 6K NRAW di medium bitrate, atau nggak turunin ke 4K bisa di HDRI atau di NRAW juga, itu bisa di high, bisa di medium bitrate. Karena di size yang aku sebutin tadi ya nggak terlalu jauh lah kalau kita bandingin sama kita lagi nge-shoot di Sony FX3 di All Intra gitu. Di 25 frame per second kan kita dapat 250 megabit, dan di 50 fps kita perlu 50 megabit per second. Jadi ya nggak terlalu beda jauh lah file size-nya ya. BTW yang ada pilihan bisa kita ganti medium dan high bitrate itu cuma di NRAW ya. Di Red RAW-nya nggak bisa. Jadi sebenarnya itu harapanku ke depannya sih. Mungkin itu sesuatu yang bisa ditambahin buat Red RAW-nya. Karena agak tanggung gak sih? Dan itu kayaknya sesuatu yang sebenarnya bisa dilakukan via software update kayaknya. Jadi ya sebenarnya harapan yang doable ya sih. Overall experience-ku memakai kamera ini untuk syuting tuh cukup menyenangkan ya. Dia menawarkan file size yang gak terlalu gede juga, di NRAW di medium bitrate, dan di codec H265 kalau kamu pakai RAW. Jadi buat yang kebutuhan yang mungkin mirip-mirip sama gimana aku pakai kamera ini di video ini, kayaknya ini bakal jadi kamera yang cocok banget sih. Layar dan internal 32-bit slot yang ada di kamera ini tuh bikin kita solo shooting event dan ya hal-hal yang bersifat live lainnya itu enak banget. Untuk documentary style shoot yang satset gitu juga masih oke banget. Tapi yang ini mungkin lebih detailnya bakal aku bahas di video berikutnya ya. Karena harusnya video berikutnya berarti video short doc yang kita rekam hari ini, terus video berikutnya mungkin aku akan breakdown sedikit supaya aku bisa ngasih infonya dengan lebih enak gitu kan, karena udah selesai ngedit, jadi udah benar-benar tahu A, B, C sampai Z-nya, footage-nya gimana, experience-nya gimana, jadi aku bisa cerita dengan lebih lengkap. Tapi sebenarnya urutannya bakal tergantung aku lagi sempat ngedit atau enggak juga sih. Kalau nggak lagi nggak sempat mungkin bakal ada video-video lain sebelum itu, tapi pasti bakal datang kok videonya, jadi silahkan ditunggu aja di channel ini. Itu aja video kali ini kayaknya, semoga membantu, sampai ketemu di video berikutnya. Bye!